Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 20. Kali ini kita ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sebelum tiba di Yerusalem, ketika Yesus keluar dari Yeriko, dua orang buta berseru kepada Yesus. Dalam kitab Matius menyebutkan dua orang buta, sedangkan dalam kitab Markus dan Lukas menyebutkan hanya cuma satu orang buta. Ada kemungkinan Markus dan Lukas memilih untuk memperlihatkan orang yang lebih lantang suaranya dari kedua orang tersebut. Kedua orang buta itu memanggil Yesus sebagai Anak Daud, suatu sebutan yang berkaitan dengan kemesiasannya. Berbeda dengan respon orang banyak yang sangat tidak bersimpati melihat orang buta yang membutuhkan pertolongan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Walaupun ia sudah tahu kebutuhan mereka, tetapi Yesus bertanya lebih dulu apa yang mereka kehendaki dari Yesus. Mereka mengatakan suatu kebutuhan utama, yakni supaya Yesus mencelikan mata mereka. Maka respon Yesus, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus. Ada dua keteladanan dari kedua orang buta tersebut yang kita bisa pelajari, sebab meskipun mata mereka gelap, namun mata hati mereka terang dalam melihat kesempatan dan kebenaran. Hari ini kita belajar keteladanan yang pertama, dan besok kita akan melanjutkan belajar keteladanan yang kedua. Keteladanan yang kita bisa pelajari dari kedua orang buta itu memiliki sikap mendesak, meminta pertolongan kepada Kristus. Orang buta ini tidak merasa sungkan atau malu begitu mendengar Yesus lewat di jalannya. Mereka langsung berseru dengan suara keras kepada Yesus, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun mungkin pada waktu itu Yesus sedang memikirkan peristiwa yang akan terjadi di Yerusalem, bahwa dia akan melewati begitu banyak penderitaan. Walaupun mungkin pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada banyak orang, orang buta tersebut tidak mau kehilangan kesempatan. Karena mereka berpikir belum tentu Yesus akan lewat lagi di kota mereka. Dan memang benar, ini adalah kali terakhir Yesus melewati kota Yeriko sebelum kematian dan kebangkitannya. Mereka berseru dengan sungguh hati. Mereka berseru dengan keras sampai mengganggu orang di sekeliling mereka. Mereka berseru dengan iman sampai menembus hati Tuhan. Akibat seruan mereka yang berdasarkan iman kepada Kristus tidak sia-sia. Yesus mendengarkan dan dia berkenan menyembuhkan kebutaan mereka. Mungkin saat ini kita sedang mengalami jalan buntu, bisnis macet, kehilangan pekerjaan, tidak ada pemasukan, pergumulan dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit, kekecewaan. Mari jangan tinggal diam. Berserulah dengan iman kepada Tuhan sampai dia mendengar. Saya mau bagi kepada kita semua ada dua cara cerdas dalam menghadapi rasa sakit. Dua cara cerdas dalam menghadapi masalah. Yang pertama, minta Tuhan membuka mata kita agar bisa melihat tujuan dari masalah yang kita hadapi. Kita berseru sama dia agar kita bisa mengerti tujuan dari masalah yang kita hadapi. Karena kalau kita mengerti tujuan dari setiap masalah yang kita hadapi, membuat Anda menjadi kuat. Dan semangat Anda pun tidak menjadi padam. Ketahui bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan. Dan tujuan membangkitkan harapan. Pain
has a purpose, and purpose bring hope. Penderitaan memiliki tujuan, dan tujuan membangkitkan harapan. Ketahuilah ketika bayi baru lahir, dia harusnya menangis. Kalau baby tersebut tidak menangis, maka dokter akan memukul bagian belakangnya supaya bayi tersebut bisa menangis. Karena dengan menangis, maka paru-paru bayi bisa bekerja. Ketika orang tua melihat bahwa bayinya dipukul oleh dokter, orang tuanya tidak marah. Karena orang tua mengerti tujuan daripada rasa sakit untuk kebaikan baby tersebut. Contoh kedua, ketika bayi sudah jatuh tempo atau sudah waktunya jatuh untuk vaksin, lalu dibawa ke dokter, disuntik oleh dokter atau nurse suster, bayi tersebut nangis, meronta. Kita sebagai orang tua biasanya kita gak marah, malah kita kasih, kita gendong dan kita serahkan bayi kita sama dokter. Kadang-kadang mungkin dia tusuknya gak tepat ke pembuluh darah, mau baby itu makin teriak, tapi kita diam aja. Karena kita mengerti tujuan divaksin untuk kebaikan bayi itu. Udah divaksin, biasa bayinya jadi demam. Kita bisa melihat ternyata setiap pain, setiap persoalan, setiap penderitaan, dan setiap rasa sakit punya tujuan. Itu sebabnya kita perlu minta kepada Tuhan agar Dia memberikan pada kita hikmat, tujuan daripada persoalan yang kita hadapi. Mungkin saja untuk menolong kita supaya kita bisa meninggalkan cara hidup yang lama. Penderitaan yang kita hadapi mungkin menolong kita lebih rendah hati. Penderitaan yang kita hadapi mungkin menolong kita untuk mengandalkan Dia. Penderitaan yang kita hadapi mungkin menolong kita untuk mengeluarkan karakter Kristus semakin bertambah-tambah dan manusiawi kita berkurang-kurang. Justru penderitaan ini membuat kita bisa meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti cara hidup Tuhan, cara kebenaran. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan, tapi yang Dia berikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus agar bisa menanggung segala perkara. Hal yang sama yang kita perlu lakukan adalah kita jangan minta untuk masalah ini diangkat daripada kita, tapi kita minta kekuatan dan hikmat. Karena lewat masalah kita dibentuk, lewat masalah kita menjadi serupa dengan Dia. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena Ia tidak pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, rupanya pencobaan-pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kemampuan kita. Yang kita perlu lakukan adalah mari kita minta kekuatan dan hikmat-Nya agar kita bisa menanggung segala penderitaan yang kita hadapi. Karena pain has a purpose. Kita perlu value bahwa rasa sakit itu punya tujuan yang baik untuk kita. Yang kedua, cara cerdas menghadapi masalah atau rasa sakit, curahkan segala beban dan persoalan kita kepada Tuhan. Jangan kita simpan sendiri. Kita stres, bisa nggak tidur, kita bisa burn out, kita bisa meledak suatu kali. Kalau sejauh-jauh ketika kita habis makan banyak atau setelah habis sarapan pagi, biasanya kita mulai merasa mules atau sakit perut. Rasa sakit itu memberikan tujuan agar sampah yang ada dalam perut kita perlu dikeluarkan. Bisa bayangkan kalau kita nggak punya indikator rasa sakit di perut kita. Ketika makanan sudah menumpuk, maka tanpa kita sadari kotoran kita akan tumpah kemana-mana. Atau kalau kita nggak punya rasa indikator sakit perut, kita terus makan. Maka yang terjadi kalau kita nggak pernah ke belakang, lama-lama kita cepat mati. Rasa sakit yang ada dalam diri kita perlu kita tumpahkan kepada Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Jangan merasa bahwa kita superhero, kita adalah orang yang kuat, merasa bahwa kita adalah orang yang hebat, pantang menangis. Jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang apa adanya datang kepada Tuhan.
Sama ketika kita masuk angin, maka kita ada rasa mual pengen muntah. Dan ketika kita keluarkan muntah kita ada merasa kelegaan. Kita langsung merasakan sukacita, kita merasakan langsung refresh kembali. Mari kita belajar untuk tidak menyimpan beban, amarah, kekecewaan, unek-unek kita, sakit hati kita, pergumulan kita. Karena kita punya kemampuan terbatas, tapi tumpahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Dia siap menampung air mata kita. Dia siap menampung sampah-sampah kita. Dia siap mendengarkan keluhan kita. Makanya ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Dia berseru, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku." Bapa tidak memberikan jawaban. Yesus menyerahkan lagi, "Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu." Kenapa sampai ayat itu ditulis dalam Alkitab? Itu menunjukkan bahwa Yesus sendiri, Dia ada keterbukaan kepada Bapa di surga. Hal yang sama, mari kita terbuka kepada Tuhan. Mari kita curahkan, tumpahkan segala unek-unek kita, segala beban-beban kita, masalah kita. Saya percaya Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa mampu melewati semua persoalan badai kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.